Kami guru SMP Negeri Patanan berharap siap memberikan kontribusi terhadap Indonesia maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri Patanan Barat, yang kami hormati Bapak Sumardi selaku Ketua Komite, kemudian Bapak Muhlisin sebagai penasihat komite, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kemudian yang kami hormati Pak Sunardi SPDI selaku anggota kurikulum, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri Patanan Barat, dan Bapak Ibu wali murid yang saya banggakan. Terima kasih dalam kesempatan ini kami selaku yang diberi amanah dalam hal mensosialisasikan program guru penggerak. Program beliau ini ditunjukkan dalam rangka menyongsong atau menyambut kurikulum baru yang akan disempurnakan berdasarkan kurikulum 2013 yang selama ini kita laksanakan. Program utama daripada Bapak Nadiem Makarim adalah Merdeka Belajar. Ini yang perlu ditekankan sekali oleh beliau, bahwa kami harus memerdekakan anak Bapak Ibu sekalian dalam hal belajar. Kita dikembalikan kepada kodrat anak dalam hal belajar. Nah, di kurikulum baru ini semuanya berpusat kepada anak. Semuanya kembali kepada potensi anak kita masing-masing. Misalkan ada anak kita yang punya skill keterampilan di bidang olahraga, apakah harus kita paksa dia harus belajar matematika full? Kurikulum baru tidak. Tujuan utama daripada guru penggerak adalah membentuk karakter siswa berprofil pelajar Pancasila. Di dalam sekolah penggerak seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, ini ada kesinambungan, ada kerjasama antara kami Dewan Guru, kemudian masyarakat, dan Bapak Ibu sekalian selaku orang tua wali, untuk bisa mengembangkan sekolah kita ke arah yang semakin baik. Potensi bakat alami anak-anak di sini memang 80% adalah olahraga. Hanya karena kami belum mampu memfasilitasi, sehingga potensi mereka belum sampai ke permukaan. Untuk tingkat kecamatan, kabupaten, kita masih agak berat. Melalui sekolah inilah mudah-mudahan hal-hal baiknya bisa kita tularkan kepada lingkungan masyarakat. Nah, itu tujuan utama atau motivasi saya untuk bisa ikut dalam program ini. Nah, yang berkaitan dengan program utama saya, bukan saya, tetapi dalam program sekolah penggerak ini memang kami harus bahasa ringannya itu kami harus menghamba kepada anak. Menghamba itu dalam arti kami adalah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada anak. Tidak boleh lepas daripada hak-hak anak untuk mendapatkan pembelajaran. Itu muaranya nanti di dalam kegiatan sekolah penggerak itu sendiri. Nah, untuk mewujudkan itu Bapak Ibu, terus terang saya sangat bermimpi, impian saya sekolah ini bisa mandiri. Apa?
Nanti tidak dibaca gitu. Kalah surat. Nah, satu soal di sini ya. Lagi tadi mana? Enggak paham orang tua. Enggak perlu masuk di kertas. Enggak kayaknya sana. Yang error itu menutupi yang kedua. Malah sama benar. Ada penyaman. Ini jadi adaptasi karena siapkan kertas. Kalau ini berat, di genggaman tangan kita seperti saat itu kan itu edisi yang ke-8 tidak yang program kalau untuk guru penggerak boleh terbitkan ada salah satu tangan anda terbitkan benda tersebut dengan segala daya kalau sudah terbit yang mana dapat maksudnya yang dapat yang program guru penggerak angkatan berapa tunjukkan pada kita kemarin itu pas di OEP sampai tanggal 28 Februari menentukan 20 pada 28 Februari jadi yang program penduduknya nggak tertunjuk. Nah, selain dapat sertifikat pendidik, program bergerak. Ada, membaca video nih. Kenapa kan? Kenapa? Itu 3 kali ke nomor kota. Bujuk pada buku dari soalnya. Jadi nonton kan sana. Enggak apa-apa. HP-nya di situ. Kan di bergerak kan. Libatkan. Jangan pakai itu. Oke, fokus ya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dan berdiskusi dalam rangka kegiatan program bergerak yang saya laksanakan untuk melakukan diseminasi di mana telah saya laksanakan untuk modul 1. Baik, sebelum melaksanakan kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya diberikan tugas untuk menyampaikan atau mendiseminasikan materi sekaligus aksi nyata dalam bentuk materi PowerPoint yang sebenarnya harusnya saya sampaikan menggunakan fokus, namun karena keterbatasan sarana kita di sana sudah saya print outkan PowerPoint sederhana di mana nanti akan saya sampaikan PowerPoint pentingnya. Nah, langsung saja di slide lembar yang kedua, di kolom yang kedua, lembar pertama kalau di Bapak Ibu, paradigma perubahan untuk kurikulum prototipe yang akan kita laksanakan, terutama dikhususkan bagi sekolah-sekolah penggerak dan sekolah yang ada guru penggerak. Nah, di sana ada 6 item yang perlu kita lakukan perubahan di sekolah kita bersama. Pertama terkait perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi, yang ketiga adanya keyakinan kelas, kemudian keempat pemenuhan kebutuhan dasar manusia, di mana nantinya dalam pemenuhan kebutuhan ini kita besarkan kepada anak. Yang kelima posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, ini nanti akan saya sampaikan. Kemudian slide yang ketiga. Nah, ini saya meminta Bapak Ibu dan guru untuk melaksanakan atau menuliskan apa perintahnya di sana. Bapak Ibu dan guru silakan siapkan
dituliskan, atau kalau tidak dituliskan dalam angan-angan saja bahwa yang kita genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Mari silakan. Satu genggaman cukup. Ya. Nah, kemudian dalam genggaman itu anggaplah sesuatu yang paling berharga yang Bapak Ibu punya selama ini. Nah, kemudian ada seseorang yang ingin mencoba untuk membuka genggaman itu dengan berbagai cara. Entah itu dengan merayu, dengan iming-iming, atau mungkin dengan sekuat tenaga dan upaya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan dan apa yang terjadi? Dan kita berdapat Bapak Ibu silakan. Boleh, kalau itu Pak Ramlan. Baik, ini kan berarti tidak hanya berupa barang, tetapi seperti baik itu cita-cita juga boleh ya. Iya. Baik, kebetulan yang saya genggam tadi atau anak-anak saya itu berkaitan dengan, boleh cerita dulu? Boleh satu saja Pak. Yang sifatnya barang itu menurut Bapak Ibu Dewan Guru begitu sangat berharga dan sangat berarti dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya dari memiliki cita-cita atau memegang teguh itu tentang keluarga. Jadi untuk keluarga saya tidak hanya ibaratnya dalam ruang lingkup keluarga kecil, tetapi seluas-luasnya. Jadi saya berusaha menggenggam teguh keluarga karena semuanya atau dasarnya itu dari keluarga, baik itu kebahagiaan, kesuksesan maupun dan lain-lain. Jadi tidak ada yang melebihi dari keluarga. Jadi barang siapa yang ingin merebut ataupun menguasai keluarga saya, maka saya akan bertindak tegas tentang hal itu, meskipun di situ ada takdir Tuhan yang campur tangan di situ, tetapi sebisa mungkin saya akan tetap berusaha melindungi keluarga saya. Terima kasih. Baik, langsung saya dulu ya Pak. Satu lagi. Nah, manakala itu genggaman keluarga manfaat sangat berarti, seandainya datang seseorang ke dengan Pak Lan kemudian menginginkan salah satu keluarga dari Pak Lan baik dalam bentuk apapun, kemudian orang ini memberikan iming-iming. Andaikan mau membuka genggaman itu, saya akan bla bla bla, misalnya saya akan mensejahterakan keluarga Bapak, atau saya akan memberikan Bapak hadiah berupa ABC dan seterusnya, atau saya akan mensejahterakan keluarga Bapak yang saya ambil. Gimana itu tanggapan Pak? Ya, karena yang saya anggap itu keluarga yang paling penting, misalnya diiming-imingkan dengan sejumlah uang. Untuk apa uang? Karena dengan keluarga saya merasa sudah cukup banyak uang, walaupun ya sebenarnya kebutuhan itu selalu ada, tetapi dengan kebersamaan keluarga itu sudah cukup buat saya. Terima kasih Pak. Artinya bisa saya sebutkan bahwa Pak tetap memegang teguh prinsip yang menurut dia sangat urgent dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor lingkungan apapun. Baik, yang kedua Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang yang paling berharga bersama saya rasa. Cuma di sini karena kita dalam suatu istilahnya kegiatan, maka saya coba sesuatu yang agak berbeda. Kebetulan karena di sini dalam bentuk barang dicontohkan, jadi saya ambil salah satu barang yang amat-amat saya cintai. Saya mempunyai suatu kenangan dari
pakai dulu. Ini sebuah buku kecil. Jadi ketika ada orang yang ingin mengambil atau gimana bicaranya, ia ingin memperolehnya, maka saya akan melakukan apapun untuk mempertahankan barang tersebut. Baik, terima kasih Pak Rik. Berarti berupa barang berharga yang real dan nyata. Nah, andaikan ini pertanyaan kembali, misalkan datang seseorang kepada Pak Rik, orang itu paham bahwa barang itu sangat berharga, kemudian dia memberikan begini, Pak Rik, buku ini mungkin sudah rusak atau mungkin sudah akan mengalami kerusakan. Bagaimana kalau saya ganti dengan yang baru, isinya tetap sama, tetapi tampilan atau mungkin diubah menjadi sebuah catatan yang lebih menarik dan lebih enak dilihat. Bagaimana itu? Ini prinsip saya, kalau sesuatu yang sudah dicintai dengan benar, apalagi berupa suatu atau saja warisan, jadi tidak ada yang lebih berharga dari barang tersebut. Jadi apapun bentuknya, bahkan jika tidak ada bentuk lagi itu tetap disimpan. Terima kasih Pak. Baik, esensinya begini Pak, betul memang barang berharga tidak bisa ini ya kalau dipenjara. Tetapi misalkan tadi Pak disampaikan barang itu tidak berbentuk, nah kemudian datang seseorang ingin merevisi ulang begitu tanpa merubah barang aslinya, tetapi seolah-olah membuat kopiannya dengan tampilan sangat menarik, lebih mungkin dengan bahan yang lebih tahan. Nah, silakan. Ya sudah bisa, karena barangnya yang namanya barang turun temurun, anggap saja itu kan ada istilahnya magicnya. Jadi kalau dibuat baru magicnya hilang bos. Ya, saya rasa cukup ya itu tanggapan dari rekan-rekan terkait dengan perubahan paradigma. Nah, ini saya kaitkan dengan perubahan kurikulum yang kemungkinan akan berjalan, kurang lebih akan seperti itu. Jadi selama ini kebanyakan daripada kita dulu adalah selalu menggenggam paradigma lama. Artinya apa yang kita dapatkan, baik itu di bangku ketika kita proses pendidikan maupun ketika kita mengajar yang selama ini menurut kita sudah bagus, coba akan kita pertahankan dengan sekuat tenaga. Bahkan ketika ada pemahaman baru atau paradigma baru, kita kecenderungan sulit untuk menerima. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi saya berharap kehadiran paradigma dan pemahaman baru ini bisa kita terima sama-sama. Perlahan kita harus siap melakukan perubahan. Kemudian di slide yang berikutnya, saya mencoba membuka pemahaman kita bersama tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Ada pepatah pemikiran dari Stephen Covey tentang perubahan paradigma. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda dan seterusnya. Nah, tabel perbedaan antara stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol ini sangat sering coba kita perhatikan. Realitas kebutuhan kita sama, itu menurut pandangan stimulus respon. Stimulus respon inilah yang selama ini kita terapkan di sekolah. Contoh, kita memperlakukan anak adanya rangsangan atau adanya perlakuan. Misalkan si anak ini jangan begini, jangan begitu. Itu merupakan stimulus kita. Atau jika kamu rajin, saya beri A, beri B, beri C. Itu adalah stimulus. Kemudian kita berharap adanya respon positif daripada anak-anak kita. Responnya itu biasanya sesuai keinginan kita, ya kan? Sesuai kehendak kita. Padahal sejatinya respon yang diberikan anak tanpa kita duga, ada yang merespon ternyata lebih daripada apa yang kita bayangkan. Itu yang selama ini kita laksanakan, adanya stimulus dan respon. Namun dalam paradigma baru akan coba diubah
tentang teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Namun dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini menggambarkan bahwa saya juga sebagai kepanjangan pemerintah dalam mensosialisasikan program guru penggerak, tidak memaksakan Bapak Ibu Dewan Guru untuk mengikuti atau melaksanakan program penggerak ini, karena dari kita masing-masing memiliki gambaran atau paradigma yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sama dengan kita memaksakan kehendak. Ya, dalam hal kelas kita sama saja berarti menyamaratakan anak-anak sesuai dengan keinginan kita yang selama ini kita laksanakan. Contoh sederhana adalah penerapan KKN. Kita samaratakan 60 semua. Nah, ini sama dengan kita memberikan stimulus respon. Tetapi kalau kita berpikir tentang teori kontrol, maka kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia maupun tentang pola belajar. Yaitu, kemudian slide yang berikutnya, ini kita sudah ke konsep disiplin positif. Jadi sebenarnya kalau mau penerapan disiplin, kita perlu membandingkan perilaku yang pernah kita dapatkan dulu dengan pendekatan yang lebih humanisme. Memang tidak ada penelitian yang real bahwa penerapan konsep disiplin dengan hukuman itu selalu gagal, ataupun sebaliknya pendekatan disiplin dengan humanisme akan selalu berhasil. Nah, ini yang perlu sama-sama kita kaji dan kita lihat juga berdasarkan potensi wilayah kita. Penerapan disiplin positif dengan cara penerapan hukuman maupun bahasa halusnya metode militer dengan metode pendekatan humanisme bisa saja di sekolah A berhasil, tapi di sekolah kita gagal atau tidak efektif karena kondisi lingkungan dan masyarakat yang berbeda. Maka nanti ini sama-sama akan kita sepakati, coba kita diskusikan. Yang berikutnya, yang teori tentang motivasi. Nah, ini menurut beberapa ahli, motivasi ada dua jenis, yaitu motivasi eksternal dan internal. Nah, motivasi eksternal itu biasanya lahir karena adanya suatu imbalan atau janji yang kemudian ketika imbalan atau janji itu kita hilangkan, anak-anak kemudian juga akan menurun motivasinya. Sebagai contoh, misalkan kita sebagai orang tua sekaligus guru, ketika kita ingin memotivasi anak kita untuk berbuat sesuatu, kadang-kadang kita ingin menunggu dulu, kita coba pancing dulu. Memang ada kalanya efektif, tapi ada kalanya juga tidak. Nah, ini berkaitan dengan yang pernah saya sampaikan tentang rankingan kelas. Ya, ranking kelas saya secara pribadi memang dari dulu tidak setuju. Ditambah lagi setelah saya mengikuti program ini, semakin menguatkan saya sebenarnya untuk menghapuskan sistem rankingan. Nah, apa dampaknya? Dampak nyata yang sudah saya gali dari anak-anak adalah mereka yang merasa secara akademik, secara kognitif itu berada di atas rata-rata teman, kecenderungan egois karena motivasinya itu tadi, dia ingin mengejar ranking. Egoisnya di mana saya katakan begitu? Karena ketika pembelajaran adanya perlu diskusi, kemudian adanya berbagi, anak-anak ini cenderung enggan untuk berbagi sesama kawannya tentang pemahaman, karena targetnya motivasinya itu tadi ranking. Apakah
dan segala macam itu kembali kepada anak-anak masing-masing. Nah kemudian untuk anak-anak yang tidak mendapatkan peringkat, ya mereka kecenderungan ada yang memberikan respon merasa minder. Yang pertama, tingkat percaya dirinya rendah. Udahlah begini aja lah saya. Nah begitu, artinya ketika harus kita sandingkan anak-anak yang secara kognitif memang di atas temannya disandingkan dengan anak yang kognitifnya di bawah, mereka cenderung rasa percaya dirinya rendah. Padahal di sisi lain kita yakini bahwa ada 3 aspek potensi anak itu: kognitif, keterampilan, maupun spiritual. Kalau kita mau adil dan jujur, harusnya 3-tiganya kita rankingkan. Kesalahannya pada siapa? Sekarang kita mencoba untuk jangan mencari kesalahan, tetapi mencoba kita merubah pola yang seperti ini. Melalui program kementerian ternyata bukan hanya program kementerian, sebenarnya filosofi ini sudah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara jauh sebelum kita mungkin mengenal tentang sekolah. Beliau sudah membuat taman siswa, di mana di taman siswa itu tidak ada sistem rankingan. Anak-anak belajar sesuai potensi masing-masing. Cuma di zaman saat ini dengan keterbatasan kemampuan kita, ya kita berusaha dulu untuk bisa mendekati kemampuan filosofi beliau. Meskipun sangat sulit kalau harus menerapkan 30% saja filosofi beliau ke sekolah, kita agak sulit. Ditambah dengan paradigma dan semacam kepercayaan masyarakat kita sekarang bahwa sekolah itu di dalam kelas dengan buku, pensil, dan guru sebagai pusat pengajar. Nah sebenarnya kita sebagai guru hanya membimbing dan membina, yang belajar adalah anak-anak. Itu ya. Kemudian yang ke-7, slide tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, di sana ada lingkaran warna ungu, hijau, kemudian apa ya, kuning ya. Nah, ini proses kalau kita ingin menerapkan budaya positif dimulai dari kelas kita dulu, kemudian naik di peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan kita ciptakan ke dalam kesepakatan sekolah, yang nantinya harapannya bisa menciptakan lingkungan positif dan bisa menjadi habit atau budaya. Selanjutnya karena waktunya agak. Oke, yang berikutnya, nah ini ada 2 model. Bapak Ibu silakan dianalisis dan ditelaah. Ada model A dan B. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang B. Silakan berpendapat alasannya kenapa. Nama Indonesia kayak mana yang merupakan keyakinan. Jadi yang merupakan keyakinan itu sudah kita. Jadi kalau yang bagian A itu menurut saya ini istilahnya aturan. Kalau yang lain itu merupakan harapan, merupakan keyakinan. Ya, tepat. Luar biasa. Nggak tahu Pak ini dapat ilmunya dari mana, tapi seperti itulah jawabannya. Betul sekali. Yang A itu lebih menggambarkan peraturan, yang B harapan dan cita-cita. Ya, nggak perlu saya ralat lagi, tepat jawabannya. Terima kasih Pak. Nah, kita akan mencoba untuk merubah paradigma kita dari peraturan menjadi sebuah keyakinan. Artinya ketika itu menjadi sebuah keyakinan yang akhirnya menjadi kesepakatan, maka setiap kita menangani anak yang bermasalah, kita kembalikan ke keyakinan awal dan kesepakatan. Harapannya kesepakatan yang sederhana ini juga mereka ingat. Saya ambil contoh seperti tadi ada 2 anak yang terlambat hadir. Saya coba menggunakan teori ini, teori kontrol menggunakan kesepakatan. Nah, ketika kedua anak tadi terlambat, biasanya yang dulu ya yang saya terapkan, saya ukur mereka. Saya suruh memisahkan barisan,
di depan kawan-kawannya, kemudian saya interogasi atau mungkin kita intervensi ya secara frontal. Ternyata setelah ditelisik hal itu justru mencederai mental anak secara tidak langsung. Kesalahan kita adalah seolah-olah kita ini hakim, menghakimi mereka dan kita membuat mereka merasa semakin bersalah. Sejatinya kalau seperti itu ya itu kesalahan kita, maka coba kita rubah. Ketika kita melalui pendekatan yang sedikit humanis, kita kembalikan ke keyakinan mereka. Kita tanya dulu. Contoh yang sederhana. Kamu tahu nggak ketika dipanggil kesalahanmu apa? Nah, ketika mereka menyebut kesalahannya sendiri, disitulah kita sudah menyentuh hati anak. Ketika dia sudah mulai sadar kesalahannya, kita sentuh hati anak. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita kuatkan identitas anak. Setelah dia tahu kesalahannya, apa rencana kamu berikutnya supaya tidak terlambat? Itu kalimat sederhana itu menguatkan identitas dia, sekaligus kita menghargai apa sih pendapatnya. Nah, setelah dia nyampaikan, misalkan alasannya rencananya saya akan bangun lebih awal, Pak. Nah, maka kita harus yang berikutnya harus menguatkan karakter itu. Bagaimana caranya? Kita tekankan kembali. Apakah kamu yakin? Nah, kita tanyakan ke keyakinannya lagi. Kalau memang dia merasa yakin, maka di terakhirnya nanti harus kita jadikan itu sebuah kesepakatan. Maka ini adalah kesepakatan kita. Kamu sendiri yang istilahnya membuat rencana, kamu yang meyakininya, maka kamu juga harus melaksanakan. Maka ketika anak itu nanti melakukan kesalahan yang kedua, kita tidak perlu mengintervensi dalam hukum, kembalikan lagi kepada pernyataan awalnya. Nah, dengan seperti itu lambat laun atau perlahan kita akan merubah budaya hukuman itu tadi. Dan saya yakin anak yang sudah tersentuh dengan hal-hal positif seperti itu, dia akan berpikir kembali bahwa dia akan lebih bertanggung jawab tentang kesalahannya. Tapi bukan berarti nantinya kalau kita membuat hukuman, kadang-kadang ada anak yang tadi ada 5 kebutuhan, nanti akan saya singgung. Ada anak yang misalkan kebutuhan dasarnya tentang perhatian dan kasih sayang ini kurang di lingkungan keluarga, maka dia akan beralih ke lingkungan sekolah. Caranya bagaimana? Biasanya kita cenderung mencari perhatian dengan melakukan hal-hal yang kurang baik. Ternyata setelah kita telisik, kita telusuri, tujuan dia melakukan pelanggaran terus itu apa? Beberapa anak dari hasil survei itu ternyata menyatakan saya lebih senang kalau dipanggil Bapak A misalnya. Saya lebih senang kalau dipanggil Bapak B. Saya lebih senang kalau berurusan dengan guru A, guru B dan seterusnya. Ternyata di lingkungan keluarganya kurang perhatian dan kasih sayang. Itu sekilas contoh. Ya, kita lanjut yang ke-9. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia: rasa cinta, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Kalau kita di sekolah bisa minimal memenuhi kebutuhan ini dalam konteks belajar, saya yakin tidak akan ada kasus perkelahian, kasus istilahnya bermalas-malasan di kelas atau bermasalah dengan guru, tidak ada. Saya yakin itu. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Sebelumnya saya juga tidak menyadari tentang 5 kebutuhan manusia supaya orang itu patuh atau taat ya. Tetapi setelah mendapati proses pendidikan di program guru penggerak ini, sedikit demi sedikit sudah membuka pemahaman saya, dan inilah yang ternyata tanggung jawab saya untuk mendiseminasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa ujung pangkalnya setiap permasalahan yang muncul di setiap kita tidak terlepas dari 5 poin ini. Ya, kita itu hanya berbasis dari ini aja dirinya. Oke, yang ke-10. Nah, ini saya lanjutkan aja. Baik, nah ini contoh-contoh peraturan
yang selama ini kita terapkan dan akan kita bandingkan dengan nilai-nilai keyakinan kelas. Ambil contoh satu, peraturan, misalkan kita buat aturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu kalimat seperti itu kalimat peraturan. Tapi kalau kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas, kita ubah menjadi kalimat tanggung jawab. Contoh misalkan begini, ketika kita masuk kelas, kita sudah sepakat dengan anak-anak bahwa kelas ini mampu bertanggung jawab dengan baik. Ketika kita tanya dengan mereka apakah ini diyakini dan disepakati, harapan kita jawabannya kan sepakat ya. Maka ketika anak-anak itu meminjam buku baik di perpus atau buku paket dan tidak dikembalikan kepada tempatnya, maka nilai kebaikan tanggung jawab ini yang harus kita munculkan kepada anak-anak dan tidak perlu kita hukum mereka. Nanti metodenya ada di tahapan terakhir, metode tentang pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian peraturan, misalkan dilarang mengganggu orang lain, kita rubah menjadi sebuah keyakinan menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian peraturan misalkan dilarang menggunakan narkoba, kita ubah keyakinan, kita kuatkan mereka bahwa kesehatan lebih penting. Nah, ini saya rasa sejalan dengan program Pak kemarin dan itu sudah mewujudkan salah satu keyakinan kelas menuju sekolah penggerak. Nah, yang berikutnya ini Bapak Ibu di slide yang ke-11 ya. Silakan Bapak Ibu kasih di kolom sebelahnya hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi hukuman buat tidak ada hukuman. Pak Tri, konsekuensi apa ini? hukuman ya. Hukuman. Pak Edi? Hukuman. Ya. Jadi poin pertama itu lebih ke hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, tepat. Itu hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up. Itu dalam bentuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, tepat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Perlu digarisbawahi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Nah, ini bedanya ya antara yang pertama tadi dengan yang kedua. Kalau yang pertama, lari mengelilingi lapangan ketika terlambat hadir, ini tidak ada hubungannya antara terlambat hadir dengan lari di lapangan basket. Itu tidak ada hubungannya sama sekali. Maksudnya setelah pemberian suruh lari tadi, apa yang diperoleh anak? Apa kaitannya dengan keterlambatan? Tidak ada. Nah, kalau yang poin kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Dalam artian mungkin sebelumnya guru sudah memberikan sebuah kesepakatan ya. Nah, kalau terlambat lari dan itu masih ada hubungan. Anak yang terlambat 10 menit biasanya tidak mengikuti pemanasan dulu atau sebelumnya. Nah, lari itu dijadikan sebagai pemanasan dulu. Atau mungkin bahkan sebelumnya teman-temannya sudah melakukan hal yang sama, suruh lari memang sama-sama. Tetapi karena dia terlambat, dia disuruh lari duluan. Nah, ini yang coba
konsekuensi. Contoh lain, saya ambil contoh misalkan cara sederhana. Ketika ada anak kita yang lari ketek-ketek bertinju, kemudian salah satu anak bajunya habis semua, kasih bajunya nih pretel semua ya, nggak bisa dipakai. Nah, kecenderungan kita akan pertama kemungkinan tindakan kita menghardik mereka berdua dengan yang kasar atau mungkin bahkan yang pernah saya lakukan itu beberapa bulan yang lalu. Ketika ada dua orang anak lain itu saya lempar panah ke mereka, saya dulu. Itu sebenarnya apa? Setelah saya tahu ternyata ya kita justru mengajarkan kekerasan kepada anak, bukan hal yang baik. Ternyata yang baik yang menurut teori kontrol, kita harus cari akar permasalahannya dulu, masalahnya apa, alasannya apa. Nah setelah kita tahu alasan masing-masing, kemudian kita tanya di antara mereka siapa yang paling dirugikan. Jelas yang paling dirugikan adalah yang bajunya koyak tadi itu. Nah, yang menyebabkan baju koyak itu kita tanya, apa tindakan kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Gak cukup hanya minta maaf, misalkan saya hanya minta maaf aja, misalkan kita bilang seperti itu. Nah, kita kembalikan kepada si A tadi yang korban, yang kancing bajunya hancur. Kira-kira kamu menerima nggak kalau hanya minta maaf? Pasti nggak terima. Yakin saya nggak terima. Nah kita sebagai guru di situ berperan sebagai kontrol. Bagaimana kontrolnya? Kontrolnya begini. Ketika si A kita ambil posisi terbaiknya bahwa anak yang korban ini tadi apa yang perlu diperbaiki. Nah ternyata kan bajunya yang pretel, maka kita berikan kepada si A, si B yang pelaku tadi untuk memperbaiki kancing baju kawannya. Kalau misalkan dia jawabannya, Pak saya nggak bisa jahit, kamu bisa. Ada guru lain mungkin yang bisa mendampingi atau orang tua yang mengajari kamu nanti untuk jahit. Jadi baju si anak yang pretel kancingnya tadi suruh bawa pulang si pelaku untuk dijahit, untuk diperbaiki. Nah itu lebih mengena kepada si anak daripada kita harus menghardik dulu, kemudian mencaci maki dulu, seolah-olah kita ini hakim. Ya. Nah itu cenderung akan mengeraskan hati anak. Nah terakhir setelah itu bisa disepakati mereka berdua, ya tentu harus ada kalimat penegasan dari kita bahwa hal-hal seperti itu akan merugikan diri kita masing-masing. Yang terakhir nantinya adalah mereka harus berdamai. Nah, itu artinya setiap solusi yang kita berikan harus bisa menambah keyakinan atau nilai-nilai karakter baik kepada anak. Yang berikutnya, nah ini tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti silakan berikutnya dulu bisa kita baca. Nah inilah Bapak Ibu yang menurut saya muara pangkal dari apa yang sebenarnya kita pelajari saat ini. Untuk membaca tabel itu kayaknya agak ini ya, dijelaskan dulu. Di sana ada tabel identitas gagal. Kalau kita mau mengontrol anak dari faktor luar. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, tetapi masih harus dikontrol dari luar si anak ini. Nah kemudian di kolom ketiga ada identitas berhasil, sukses itu kontrol diri, anak-anak sendirilah yang sebagai kontrolnya. Nah posisi kita di mana, Pak? Posisi kita ada di warna yang merah. Apakah kita berposisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, atau manajer? Nah harapannya kita bisa menjadi pemantau dan manajer. Kita lihat dulu yang pertama sebagai penghukum. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk anak, atau menyakiti dan menyindir. Nah itu kalau ternyata kita sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, guru akan berbuat ceramah atau sepanjang waktu
kemudian seharusnya begini, ibu kecewa dengan sikap kamu, sikap kalian begini, itu ternyata kita membuat anak semakin merasa bersalah. Dan ini bisa kita terapkan juga tidak hanya dalam lingkungan sekolah, tapi dalam anak kita sendiri. Boleh. Nah, kalau dalam posisi penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah ini, rasakan ini. Itu berupa ancaman dan intervensi yang justru membuat anak itu merasa tertekan. Tapi kalau dia merasa nyaman dengan ketertekanannya, cenderung dia akan melakukan kesalahan berikutnya. Nah ini. Nah, kalau kita mampu memposisikan diri sebagai manajer, maka guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya contohkan. Kira-kira kenapa kamu dipanggil? Nah, itu ya. Kesalahan kamu apa? Rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan apa? Dan seterusnya, sehingga nanti karakter-karakter anak itu kita munculkan lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, pada posisi manajer, guru akan berkata apa yang kita yakini. Kembalikan lagi ke keyakinan kelas atau kesepakatan tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, di motivasi ketiga ada hasil. Kalau kita sebagai manajer, kita kecenderungan menguatkan pribadi anak. Tetapi kalau kita sebagai penghukum, justru anak nanti akan memberontak. Kalau nggak memberontak, cenderung mencari orang lain sebagai objek kesalahannya. Nah, kalau itu tidak dia dapatkan, jalan terakhir anak akan berbohong. Nah, ini yang pernah saya alami sendiri dalam lingkungan keluarga, pernah saya terapkan lingkungan seperti itu. Ternyata anak saya bohong ketika dia melakukan kesalahan tanpa pengetahuan saya, dia bohong. Ya, sudah terbukti. Nah, kemudian kalau motivasi yang keempat kaitan dengan dunia berkualitas, posisi penghukum, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya dunia berkualitas begini. Kita punya impian, kita punya keinginan dalam hal membina rumah tangga maupun dalam sekolah itu selalu hal yang baik-baik. Dunia berkualitas digambarkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi terpenuhi semua. Kita dalam keluarga saling pengertian, saling kasih sayang, kemudian dalam keluarga kita bebas berpendapat dan segala macam, kebutuhan secara ekonomi, finansial sudah cukup, maka itu dianggap sebagai dunia yang berkualitas. Bukan berarti harus hidup di kota, tapi ketika di sekolah, ya 5 kebutuhan anak-anak itu bisa kita penuhi. Murid akan berkata, kalau kita bertindak sebagai penghukum, ketika dia menemukan titik jenuh, maka dia bisa mengatakan, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Begitu akan seterusnya. Tetapi ketika kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, maka murid akan berkata, bagaimana caranya saya supaya bisa memperbaiki keadaan. Kita kembalikan ke keyakinan mereka. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi kita terus berupaya untuk menempatkan posisi kita sebagai pemantau dan manajer. Kalau mungkin ditanya jujur, selama ini Bapak Ibu posisikan diri di mana? Hukum. Ya, Pak Edi hukum. Pak Edi hukumnya. Pak Edi Kalau lagi membuat kesalahan. ya, saya sendiri juga demikian. Sebelum mengikuti program ini, ternyata saya disadarkan bahwa saya selama ini ternyata sebagai penghukum. Kalau ke dinas sebagai teman kayaknya. Teman tadi mesra. Karena hasilnya. Baik. Nah, inilah di slide yang ke-15. Inilah yang disebut dengan tadi cara merubah penghukum menjadi peraturan menjadi keyakinan kelas, cara menangani anak-anak yang bermasalah, atau cara meningkatkan kepercayaan diri mereka supaya karakter baik mereka muncul. Kita lakukan dengan cara restitusi. Ya, restitusi, bukan prostitusi. Ya. Ini menurut Gosen, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, artinya ketika tadi saya coba seperti itu menangani anak yang terlambat, ketika sudah pertanyaan keyakinan sudah kami sepakati, kemudian kita mencoba menguatkan kepada mereka bahwa setiap dari kita juga pernah melakukan kesalahan. Artinya jangan berkecil hati melakukan kesalahan kemudian merasa bersalah. Jangan kita berharap seperti itu. Tapi kita menunjukkan bahwa setiap kita pernah melakukan kesalahan, namun perlu digarisbawahi kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Nah, nantinya ketika si anak ini harapannya kembali bergabung dengan teman-temannya, tidak muncul perundungan atau pembulian ketika mereka hadir di kelas. Nah, itu yang harus kita hindari, mulai harus kita hilangkan budaya perundungan. Nah, sebelumnya yang pernah kita laksanakan dengan hukuman, anak-anak yang kita hukum di hadapan teman-temannya, begitu mereka bergabung dengan kawan-kawan kelas, cenderung mereka diolok, cenderung dibully. Nah, itu sebenarnya dalam hati kecil mereka, anak-anak yang pernah kita hukum ketika mau bergabung dengan temannya, itu mereka merasa canggung. Ya. Nah, itulah itu yang harus kita hindari. Nah, bagaimana menerapkan restitusi? Ini ada sedikit gambaran tentang segitiga restitusi. Jadi yang pertama, kita perlu melakukan validasi tindakan yang salah. Memvalidasi artinya kita menanyakan kebenarannya, benar tidak kesalahannya tentang ini. Misalkan kita mendapat laporan, kita panggil si anak. Nah, kalau saya sebenarnya lebih senang dengan anak itu kalau yang laki kita panggil bang, yang perempuan kita panggil kakak. Jadi lebih menyentuh, kita lebih menghargai mereka daripada dipanggil nama. Misalkan Ferdi, nah itu dengan bahasa yang halus. Saya yakin begitu kita panggil bang begitu, apalagi sudah membudaya, akan ada sedikit perubahan paradigma untuk menghargai orang lain. Ini yang saya alami sendiri di SMP IT Robani Sintang ketika saya melakukan praktek profesi kemarin. Di sana itu mereka sudah membiasakan panggilan abang dan kakak, tidak panggil nama. Kalau berpanggil nama ya misalkan Bang Rino, Bang Ferdi dan seterusnya, panggil bang. Guru pun memanggil mereka bang. Kemudian antara jenjang kelas 7, kelas 8, kelas 9 tidak ada yang panggil nama. Abang dan kakak semuanya memang sudah membudaya seperti itu. Meskipun dalam tatanan di masyarakat nanti mereka manggilnya beda lagi, tetapi karena lingkungan sekolahnya udah terbiasa seperti itu, mereka manggilnya abang dan kakak. Nah itu ya. Jadi validasi tindakan yang salah itu penting. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan. Nilai apa yang sudah pernah disepakati di kelas? Tadi misalkan ada menghormati antar teman, menghormati orang lain di kesepakatan kelas tadi. Atau mungkin lebih bertanggung jawab. Kita kembalikan ke sana. Nah, kemudian setelah disepakati itu dibarengi dengan rencana tindakan aksinya yang akan mereka lakukan di waktu yang akan datang. Nah, kita stabilkan identitasnya. Caranya bagaimana? Itu tadi yang saya tambahkan, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau bisa juga abang bukan satu-satunya yang terlambat hari ini, masih ada yang lain yang gitu. Cuma kita kuatkan lagi bahwa ini jangan diulang kembali. Nah, ini contoh untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kalimat-kalimat ini yang menurut saya bisa jadi kita motivasi. Oke, saya lanjutkan untuk yang proses intervensi di slide yang ke-20. Nah, intervensi ini boleh kita lakukan, ini boleh kita laksanakan
Tetapi menurut ahli idealnya intervensi itu cukup 30 detik, tapi dalam bentuk pertanyaan, jadi jangan terlalu berlebihan. Nah, kalimat-kalimat intervensi bisa kita baca di sana. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini bentuk kalimat intervensi. Nah, muara dari segala sesuatunya itu adalah profil pelajar Pancasila. Ya, jangan kita ngomong tidak kasihan ya. Kita lagi sama. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi muara dari segala tindakan yang akan kita lakukan itu muaranya kepada profil pelajar Pancasila yang ini dicetuskan oleh visi dan misi utama Menteri Pendidikan, yaitu membentuk karakter pelajar kita berprofil pelajar Pancasila, beriman persatuan, mandiri, berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, sampai yang ke-6 ya. Nah, itu yang harapannya dimunculkan dari sekolah kita. Kita boleh mengambil salah satunya. Apa sih yang ingin sekolah kita tampilkan, yang ingin kita munculkan? Kemarin dalam sosialisasi dengan orang tua murid itu, yang pengennya sekolah ini punya nilai kemandirian. Ya, beriman pertama tetap selaras, itu kita jalankan, tetapi yang kepingin sekali saya wujudkan adalah sekolah ini bisa mandiri. Tidak hanya sekolah, tetapi murid-murid kita juga bisa mandiri dalam hal belajar. Dan kita punya program unggulan. Harapan saya itu seperti itu. Nanti program unggulannya kita diskusikan sama-sama. Tentu dengan support kawan-kawan dan kepala sekolah. Saya secara pribadi sangat berterima kasih. Sejauh ini rekan-rekan sudah sangat support dan mendukung, baik itu secara moral maupun secara langsung. Dan harapan saya untuk ke depan kawan-kawan juga bisa mengikuti program serupa apa yang saya laksanakan, apa yang saya ikuti, bisa menjadi motivasi kita bersama. Tentu keberadaan kita sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di kampung kita sini. Karena bagi saya ya mereka adalah generasi masa depan. Dan siapa lagi yang membangun kampung ini kalau bukan mereka? Nah, mereka kita siapkan, siapa yang akan menyiapkan kalau tidak kita? Nah, mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih atas antusias dan dukungan kawan-kawan. Semoga saya bisa melaksanakan program ini sampai 9 bulan ke depan. Dan apa yang saya dapatkan nanti sepenuhnya bisa saya tularkan, saya terapkan di sekolah ini, bukan untuk kepentingan saya pribadi, namun lebih bermanfaat terutama untuk kawan-kawan, kemudian untuk sekolah. Dan sekali lagi kita sama-sama mari untuk berjuang mencerdaskan generasi kampung ini. Kita didik mereka dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dan sekali lagi mari kita wujudkan bahwa anak-anak ini bisa belajar secara merdeka, tidak tertekan, tidak terintervensi, tidak merasa takut datang ke sekolah. Bahkan kalau bisa mereka selalu ingin ke sekolah setiap saat dan setiap waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kesempurnaan terutama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu benar datangnya dari Tuhan. Kesalahan datang dari saya pribadi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you very much. Yes, welcome now. Stop. Keren. Set, set.
lupa para lingkungan menuju dengan hukum. Lihat dulu paradigmanya Pak Ustadz lah, apa sih Pak Ustadz? Lalu kompor sudah dinyalakan, jangan nyalakan terus. Jadi kompor nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.